Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Kemudian kita juga mau bahas mengenai DXY atau indeks dolar ya. Tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut, kita mungkin mau lihat dulu yaitu adalah hasil dari pidato ya atau Fed itu sendiri setelah speech ya kemarin jam 11 malam gitu teman-teman. Oke, di sini kalau kita lihat memang fokusnya si Powell ini ya pada saat dia berpidato adalah mengenai perkembangan ya tenaga kerja dan juga perekonomian dan juga pemangkasan suku bunga gitu teman-teman. Ya, kalau kita tahu dari beberapa poin yang ada sini sudah saya bagikan ya di channel Telegram Jurnal Trading ID. Yang pertama itu dia bilang memang sebenarnya secara keseluruhan ya untuk peserta di FOMC kemarin ya mereka itu udah beberapa tuh setuju gitu kalau misalkan penurunan suku bunga itu sudah dapat dilakukan dalam waktu yang maksudnya kayak dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Ya cuma kan kalau dia bilang kan di sini kan pada tahun ini gitu ya. Berarti kan kurang lebih kalau nggak di bulan Juni ya di bulan Juli gitu teman-teman. Cuma kalau isu-isu atau gosip-gosip yang kita pantau ya memang bisa dipastikan kurang lebih yaitu bulan Juni ya maka suku bunga itu kurang lebih akan dipangkas gitu teman-teman. Nah kemudian kita lihat lagi nih di sini kalau kita lihat nih untuk poin-poin yang di bawahnya ya kan masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa angka inflasi ini lebih dari sekedar lonjakan gitu. Jadi walaupun inflasi itu masih stagnan di 3,2 ya atau bahasa itu di atas 3% ya, tapi secara nggak langsung Paul tuh bilang ya masih terlalu dini kalau misalkan bilang kalau inflasi itu bakal naik lagi gitu teman-teman, karena kalau dia lihat dari prospek ekonomi yang bagus harusnya inflasi itu bisa ditekan gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lagi angka terbaru mengenai perolehan lapangan kerja dan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, namun hal itu tidak mengubah gambaran keseluruhan secara mendasar gitu. Artinya orang-orang ini tetap bersikukuh ya untuk kalau bisa tuh kita turunin suku bunganya gitu. Dan bisa dikatakan untuk tahun ini pun jadi bahasa kayak tingkat ya atau bahasa kayak akhir dari pengetatan kebijakan moneter dari si Fed itu sendiri gitu, intinya gitu. Ya, kemudian terus kita baca lagi yang ketiga ini nih ya, Fed punya waktu untuk membiarkan data yang masuk membantu keputusan kebijakannya. Bank sentral membawa keputusan dalam pertemuan demi pertemuan. Artinya ya Fed ini masih butuh nih data dari bulan ini nantinya ya akan dirapatkan kembali di bulan Mei nanti gitu teman-teman. Ini kan bulan 4, nanti di bulan 5 kan dia ada pertemuan lagi nih gitu. Nah nanti dia mau lihat lagi nih datanya bagaimana gitu, dia hasil report bulan 4 ini gitu teman-teman. Lalu setiap pertemuan diusahakan oleh si Fed ini tuh dia punya satu keputusan yang memang semakin meruncing ya demi tercapainya tujuan pemangkasan suku bunga di bulan Juni nanti gitu teman-teman. Nah lalu kalau kita lihat lagi nih, ini yang terakhir, ini yang selanjutnya itu untuk menjaga kepercayaan publik, the Fed harus menghindari misi yang merayap ya. Maksudnya tuh kayak diam-diam gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya Fed ini tuh transparan gitu. Baik dari data yang akan disampaikan, pidato yang disampaikan, semua itu harus jelas gitu demi menjaga kepercayaan si publik ini sendiri gitu teman-teman. Lalu untuk poin yang selanjutnya, Fed masih yakin bahwa suku bunga kebijakan kemungkinan akan mencapai puncaknya pada siklus ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau suku bunganya itu atau pengetatan ya dari kebijakan moneter si ekonomi Fed ini sendiri itu puncaknya itu ada di tahun ini. Jadi tahun ini cukup mengguncang pasar ya, baik itu dari segi kebijakan Fed dan juga dari segi komoditas seperti yang kita pantau untuk gold saat ini ya dia sudah naik kurang lebih 1 minggu lebih ya, dan itu kenaikannya sangat-sangat luar biasa sekali gitu teman-teman. Ya kemudian kalau kita lihat lagi nih prospeknya masih belum pasti ya, dan the Fed menghadapi resiko di kedua sisi mandatnya. Resiko ini terus bergerak menuju keseimbangan yang lebih baik gitu. Nah ini memang bahasa itu dia tidak bisa memastikan juga gitu apakah kedepannya nanti si Fed ini ya dengan mengambil kebijakan memangkas suku bunga ya, atau bahasa itu membiarkan suku bunga di stagnan ya di harga yang tetap saat ini
itu akan menjaga stabilitas ekonomi saat ini gitu teman-teman, dan membuat ekonomi itu semakin bertumbuh gitu. Jadi dia belum tahu nih, makanya dia bilang dia akan membiarkan data yang masuk membantu setiap keputusan kebijakannya gitu teman-teman. Kita balik ke poin yang sebelah sini ya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi ya di poin selanjutnya, penyeimbangan kembali pasar tenaga kerja terlihat dalam data pengunduran diri dan lowongan pekerjaan, survei pembeli kerja dan pekerja, serta penurunan pertumbuhan secara bertahap gitu. Nah ini kalau kita lihat memang agak memberatkan di sektor tenaga kerja gitu, karena dari report yang kita dapat untuk akhir-akhir ini ya, itu juga memang yang dari kemarin ya, di bulan FOMC yang bulan kemarin itu memang kurang bagus sebenarnya, tapi secara bertahap itu juga sudah recovery gitu teman-teman, seperti yang tadi kita lihat ya. Yang kemarin itu di hari Rabu itu ADP ya diperkirakan menambah 148.000 lowongan atau bahasa itu kayak tenaga kerja, dan ternyata hasilnya itu di atas 150.000 lebih gitu teman-teman, dan ini memang membuka peluang baru untuk orang-orang bisa mencari pekerjaan gitu teman-teman di US sana gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi nih, perekonomian masih mengalami pertumbuhan yang kuat ya, pasar tenaga kerja kuat namun mengalami penyeimbangan kembali, dan inflasi turun hingga 2% di tengah kondisi yang sulit. Nah ini kata bilang ya sebenarnya secara keseluruhan itu bagus ya. Kemarin sempat terjadi koreksi, dan untuk bulan ini ya report di bulan Februari ya itu diharapkan membaik kembali atau mengalami peningkatan kembali gitu teman-teman ya, supaya dia bisa ngejar sih inflasi yang 2% ini gitu. Nah kemudian di poin terakhir ya mengenai iklim, peran The Fed sebagai pengawas bank terbatas yang sering berjalannya waktu kemungkinan besar akan mencangkup resiko keuangan terkait perubahan iklim. Perubahan iklim itu seperti lebih ke arah kayak kebijakan moneter yang akan diubah nantinya masih Fed itu sendiri gitu teman-teman. Jadi Fed ini nantinya juga akan mencangkup ya mengenai keuangan ya yang ada di negara itu sendiri gitu. Tapi ini masih abu-abu kalau untuk poin yang terakhir gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya intinya memang suku bunga ini mau diturunkan dalam waktu dekat ya, dan memang sudah siap diturunkan. Jadi memang kita nggak heran kalau misalkan si gold ini mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya. Ini antara luar biasa atau luar binasa ya kan, karena nggak ada remnya sih, nggak naik terus ini pokoknya ya. Kemudian kalau kita lihat lagi DXY ya, DXY ini mengalami penurunan yang signifikan setelah dia gagal break dari 105 gitu teman-teman ya, dari 105 kan saat ini ada di posisi 104.18 gitu, dan saat ini pun masih posisinya masih melemah gitu ya. Jadi untuk gold ini masih ada potensi naik nggak sih? Nah ini kalau untuk kenaikan ya gold ini sendiri kita mau pantau dulu dari pivot level, karena sini sudah membuat new ATH atau bahasanya kayak harga tertinggi yang terbaru lagi. Nah ini kemarin kita dapat sell yang di kurang lebih di sini nih ya, oke. Kita dapat sell sedikit dari 100 berapa, dari 2286 ya ke 2268 gitu ya. Kemudian kan kita juga ada bahas nih kalau di sini tuh kita pantau untuk cari buy level gitu ya. Kemarin karena saya sedang sibuk jadi saya cuma dapat sell area doang gitu ya. Bagi kalian dapat buy level juga di area sini itu congrats untuk kalian semua ya, karena sudah mencapai new ATH lagi gitu kan. Nah untuk hari ini kita lihat lagi bahwa si gold ini itu open lagi nih di atas pivotnya dia. Nah cuma kita mau carinya nanti mungkin di sini ya. Nah ini di sini kurang lebih di harga 2283 sampai 2289 gitu teman-teman. Nah ini jadi bisa cari area buy kalau ada konfirmasi ya kan. Cuma memang perlu saya ingatkan lagi bahwa ini agak riskan ya. Kenapa agak riskan? Karena posisinya itu sudah di harga 2300 ya, dan kalau seperti yang kita tahu dari dia break 2200 ya itu tidak ada koreksi sama sekali dan lanjut sampai ke 2300. Jadi semakin tinggi harga saat ini itu semakin riskan dan semakin besar potensi dia untuk koreksi gitu teman-teman. Walaupun kita belum tahu nih dia akan koreksi setelah menyentuh harga berapa gitu kan. Tapi ya secara harga yang namanya rally yaitu nggak pernah ada yang namanya harga itu rally terus gitu, pasti ada yang namanya koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya gitu. Nah ini kalau kita lihat nih, ini ada beberapa R1 sampai R3 ya.
Nah, ini R1 nya itu ada di 2312, kemudian R2 di 2324, lalu yang terakhir itu ada di 2347 untuk R3 nya gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita pantau lagi ya, kita bisa cari mungkin ini karena ini 2300 ya, mungkin kita bisa cari colong-colong lah sedikit buy selling pointnya gitu ya. Kita bisa coba tengok-tengok dikit untuk area selling point di area sini ya, targetnya di area pivot lagi di sini gitu, di 2289 atau 2290 sampai 2283 ya teman-teman ya gitu. Nah, ini kalau kita pantau juga secara struktur ini juga masih bagus ya. Ini resisten di breakout ya, ini breakout, ini jadi support di pivot, sama halnya seperti ini ya. Ini resisten di breakout lagi, dan ini masih ada potensi jadi area support untuk si area pivot levelnya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi kalau dia pullback lagi ya di area pivot level ini, maka dia ada potensi buat new height lagi di 2312, 2324 sampai 2347 kembali gitu teman-teman. Karena sampai saat ini pun ya harga masih sideways, belum ada apa ya, rejection cukup kuat ya. Cuma kalau kita lihat memang dia sudah mulai ada reject dikit gitu kan ya. Tapi let's see nanti bagaimana. Intinya kalau kita mau wholesale untuk yang lebih dalam lagi ya, atau bahasa itu lebih panjang, kita bisa tunggu dulu harga ini bisa close di bawah pivot level, artinya di bawah 2083 ya, 2283. Nanti dia baru lanjut cari area S1 dia yang terdekat dulu. S1 dia itu di sini ya, itu di 2276. Kemudian kita juga nggak boleh lupa nih area yang ini ya, ini area yang kemarin yang jadi support levelnya dia itu kurang lebih di level harga 2264 sampai 2269 gitu teman-teman. Nanti next targetnya itu baru dia lanjut lagi untuk turun ke level harga di 2252 sampai 2240-an gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk pandangan saya untuk hari ini. Jadi sebelum dia bisa break dari 2300 ya, mungkin saya akan coba cari sell zone dulu di sini. Begitu dia turun ya ke mungkin nanti kurang lebih ke 297 ya, 2907 baru kita coba cari buy. Kalau belum ada, kita berarti tunggu di pivot level aja ya, di pivot level sini aja gitu tunggunya, itu di 2289 sampai 2283 gitu teman-teman ya. Ini kita coba cari konfirmasi untuk ambil area buy kembali gitu. Oke, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya. Nanti kalau misalkan dia masih lanjut naik, berarti kita tunggu lagi di sini di 2300 ya. Jadi buy itu ketika dia ada koreksi gitu ya. Oke, jadi kalau kalian punya perbedaan pandangan nggak masalah ya, karena setiap orang pasti punya perbedaan pandangan yang berbeda ya. Bahkan di dalam satu chart ini pun pasti berbeda gitu kan gitu loh. Nah, itu kalian boleh komen di kolom komentar, kalian boleh apa ya, bagikan pandangan kalian juga, biar kita itu bisa saling koreksi dan juga memaksimalkan profit yang ada di dalam pasar ya. Terutama pasar yang lagi volatil begini, kita harus hati-hati nih tradingnya gitu. Jadi harus lebih stretch lagi money manajemennya, dan jangan terlalu apa ya, bahasa itu jangan terlalu barbar lah gitu ya, atau terlalu overload gitu, berharap oh iya dia sudah ada di puncak nih, di pucuk gitu, kita sell aja gitu dengan jumlah lot yang luar biasa gitu kan ya. Contoh kita cuma punya 500 USD, tapi kita mau buka itu adalah 0,5 gitu atau 0,6 gitu, bahasa itu full margin gitu kan. Tapi kan memang untungnya bagus ya begitu dia turun, kalau benar turun. Tapi kalau dia lanjut naik lagi ya habis sudah akun kita gitu kan. Jadi lebih baik menggunakan money management yang baik gitu pada saat kondisi pasar yang tidak menentu seperti ini gitu teman-teman. Dan untuk hari ini pun ada initial jobless claim ya kan, ini di jam 19.30, dan jobless claimnya ini juga kalau kita pantau di 2210 ke 213. Nah, ini kurang bagus lagi untuk DXY gitu. Ini agak bahaya sih gitu teman-teman. Tapi kalau dari ADP-nya sih lapangan pekerjaan sih meningkat gitu. Harusnya jobless claim ini membaik gitu ya teman-teman ya. Tapi let's see ya nanti bagaimana.
Kalau memang betul ya dari ADP membaik, harusnya pasti membaik dan memang hasilnya itu positif untuk DXY nantinya gitu. Karena kalau kita pantau DXY juga sedang berada menuju ke area support gitu. Support level DXY itu kurang lebih itu di level harga 104 ya sampai 104.14 gitu teman-teman. Nah, ini area support untuk si DXY itu sendiri gitu. Ya di sini. Ini DXY support ya. Kalau dia bisa rebound dari sini ya, maka gold ini ada potensi untuk pullback ya dari level 2300-nya gitu. Sampai mana, Bang? Nah, untuk saat ini paling dekat ya, kalau kita ngomongin pullback itu di 289 sampai 2283, dan terjauhnya untuk saat ini masih di area pivot level yang kemarin ya, previous pivot itu di 2270 sampai 2265 gitu teman-teman. Oke. Karena posisinya itu secara sentimennya masih bullish gitu. Nah, ini untuk US 100 ya, US 10Y atau obligasi pemerintah. Ya, obligasi pemerintah ini bahasa itu masih bisa mengalami kenaikan karena dia baru breakout dari resisten dia. Ya, ini kalau kita pantau selama dia bertahan di atas 4,335 ya, ini lebih besar ya, maksudnya harapannya untuk si gold ini atau XAUSD pullback gitu teman-teman, dan meredam kenaikan si gold ini sendiri gitu teman-teman. Setidaknya walaupun belum pullback ya, dengan adanya kenaikan si obligasi ini ya, itu bisa lebih meredam kenaikan harga gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.